Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini ya. Saya senang ini kalau yang begini-begini, karena kita bukan ngomong teori tapi ngomong pengalaman ya. Kisah hidup itu adalah guru sejati ya. Jadi kita harus ambil pelajaran dari kehidupan ini. Ya, di sini namanya Pak Ahmad Arif ya. Jadi coba nih diingat-ingat pesan saya, sesuaikanlah nama kita itu ya. Kita diberikan nama oleh orang tua, di situ ada doa. Di situ harus sesuai perilaku dengan nama kita. Apalagi di situ ada nama Ahmad, itu kan nama Rasulullah ketika kecil ya. Di situ ada nama Rasulullah, habis itu ada nama Arif. Jangan salah tempat kita menjadi Arif ya. Jangan sama mama muda Arif kita. Sama istri sendiri berhitung kita ya, kacau itu ya. Jadi saya nggak mau ngomong tentang istrinya ya. Saya mau ngomong tentang Pak Arifnya. Apa mengenai dibilang ada kuyang lah, ada pendamping lah, ada istilahnya kodam yang ngikut lah segala macam, itu buang-buanglah prasangka itu ya. Karena kalau kita terjebak ke situ, larinya nanti ke dukun lagi ya. Kalau yang saya baca dari kisah hidup Pak Arif, itu adalah proses pencucian Allah. Makanya di YouTube kan sering saya bilang, jangan kita memandang makhluk, tapi pandanglah Allah di sebalik makhluk. Memang wilayah ini ekstrim. Kita ngomongnya enak, berteorinya enak, tapi giliran kita yang menghadapi masalah itu ya goyang juga, pasti goyang ya. Berkali-kali Pak Arif bilang, bang saya layaknya binatang, saya seperti anjing, saya nggak ada harga diri, saya dimaki-maki, saya dihardik, saya diinjak-injak. Anggap saja itu Allah yang sedang menginjak-injak kita ya. Anggap saja yang menginjak-injak kita itu Allah. Makanya kita kalau punya masalah itu jangan hanya kepada makhluk saja kita minta maaf, sama Allah sudah belum minta maaf ya. Ini karena Pak Arif tanya pendapat ya, saya mengalir aja lah. Jadi kalau pendapatnya pahit, pedas, sakit hati, menyakitkan ya, tahan kuping ya. Kebanyakan kita setelah kita sadar akan kesalahan, kita minta maafnya sama makhluk, tapi sama Allah kita nggak pernah minta maaf. Jadi kenapa istri nggak cukup ya bang? Nggak ada harga sama dia, nggak pernah dihargai pengorbanan saya, uang lagi, nggak cukup. Tanyalah kepada diri, mengapa kita manjakan istri dengan uang? Semua itu kembali kepada diri. Kita yang membuat dia seperti itu, kita yang mendidik dia seperti itu. Jadi kalau itu berimbas kepada diri kita sendiri, yaitu hasil karya kita. Jadi kalau dibilang orang-orang yang mengejar ketuhanan, mencari ketuhanan, mengenal ketuhanan, itu adalah orang-orang bermasalah. Carilah di dunia ini, tanya, kenapa kamu ngaji hakikat makrifat? Tuh orang bermasalah itu, sejatinya bermasalah. Dengan masalah itu terpanggil dia kepada Allah, udah capek. Kenapa Bang Andi bisa ngomong? Ya saya juga bermasalah. Ya, saya udah duluan rasakan seperti Pak Arif. Ya sedikit saya berbagi cerita kisah hidup saya. Dahulu ya saya itu kerja kapal ya, ke luar negeri, ke negara-negara ASEAN ya. Gaji saya belasan juta, apalagi kalau lagi operasional itu ada uang, istilahnya uang bonus lah ya kan.
Bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta saya punya uang. Nah, begitu saya punya uang itu semua saya kasih sama istri dengan harapan dia senang. Ya, dengan harapan dia bahagia. Ternyata itu didikan yang salah. Karena apa? Saya membahagiakan istri itu hanya dengan uang. Saya kasih semua apa dia mau saya kasih. Karena saya mampu. Ternyata itu salah. Sekian tahun berumah tangga, lahirlah anak saya. Begitu lahir anak kami, Allah cabut semua. Saya nggak kerja kapal lagi, saya menganggur bertahun-tahun, apalagi saya nggak punya penghasilan. Di situ istri saya berontak karena sudah terbiasa punya uang, tiba-tiba nggak punya uang. Ya sama, saya pun kayak binatang. Saya pun seperti nggak ada harga, hilang harga diri seorang suami. Tetapi di situ saya sadar, makanya saya segala sesuatu punya masalah saya nggak ke dukun. Untungnya saya begitu Allah uji itu saya udah mulai mengamalkan zikir nafas. Jadi saya tanya kepada Allah, ya Allah apa salahku ya Allah, kok pahit begini ya Allah. Rumah tanggaku goyang, perekonomianku goyang, keuanganku utang keliling pinggang, ya kan. Akhirnya di situ Allah memberi jawaban. Jadi tunjukkan itu kayak nonton TV kita tuh, dikasih lihat apa saja yang sudah kita lakukan itu dikasih lihat Allah kayak nonton TV. Kayak ada screen itu di layar itu, masa lalu yang saya perbuat dikasih lihat sama Allah. Di sini salahmu, di sini salahmu, di sini salahmu. Akhirnya di situ saya mohon ampun, minta maaf saya kepada Allah. Jadi ketika istri nekan saya, istri apa istilahnya ya tidak menghargai saya diam. Bahkan adik-adik saya itu sampai marah. Kalau saya bang sudah saya injak-injak itu kalau perempuan begitu sama suami. Tapi kamu kok bisa sabar? Saya hanya senyum saja, saya nggak mau cerita karena adik saya nggak ngerti kan. Saya nggak mau cerita. Kamu kok bisa sabar bang? Gimana harga dirimu? Digituin kok kamu diam aja? Ya saya ngelihat Allah yang hukum saya. Akhirnya saya mohon ampun, ya Allah ampunkan dosaku, ampunkan salahku. Aku nggak pernah mengajarkan agama, aku nggak pernah mengajarkan ketuhanan kepada istriku. Yang aku bahagiakan dia hanya dengan uang. Ternyata dia menjadi seperti itu, menghukum diriku sendiri. Bahkan saya hendak ditinggal, ya kan? Ada uang sayang, nggak ada uang nggak sayang. Nah, saya ikhlaskan semua. Kalau kamu bilang nggak tahan hidup susah dengan aku, ya sudah, kita pisah baik-baik, ya. Kamu mau cari yang lain yang bisa lebih membahagiakanmu, silakan. Aku doakanlah cepat dapat yang lebih baik. Pisahlah kita baik-baik. Begitu saya. Jadi pasrah itu bukan pasrah karena udah sakit hati, bukan pasrah karena udah nggak sanggup lagi. Pasrah itu ya rela, ridho. Ya. Rumah mau disita bang, istri mau kabur. Gimana tuh kalutnya? Kita nggak punya uang. Ya. Saya sudah rasakan. Akhirnya apa? Dengan sikap pasrah yang total, kita sadar dulu akan kesalahan kita. Aku sadar ya Allah, ini salahku ya Allah, bukan salahnya dia. Ini salahku ya Allah. Jadi tanya lagi sama Allah, kenapa ya Allah aku udah minta maaf kok ini nggak selesai-selesai. Kok hari-hari berantem terus? Akhirnya Allah bilang, ya dosamu belum habis, aku cuci dulu. Pencucian dosamu sekarang ini. Jadi setiap istri merepet, saya menganggap dosa saya gugur. Dia marah, dosa saya gugur. Dia ngamuk, dosa saya gugur.
Dia hina saya, dosa saya gugur. Jadi saya sabar. Anggap saja itu penebusan dosa saya. Bersyukur Allah cucinya di dunia, tidak di akhirat. Ya. Nah, sekian tahun. Jadi kalau dikatakan itu dari 2000 berapa ya? 2016, 2 tahun lah kami itu, kalau bisa dikatakan ya perang dunia lah. Mengamuk terus, berantem terus, perang mulut terus, ya kan. Nggak cocokan terus, hampir 2 tahun itu. Sampai 2018. Nah, 2018 barulah di situ Allah rubah. Ketika saya akui, aku salah ya Allah. Ini mungkin penebusan dosa aku ya Allah. Aku terima. Aku nggak berontak sedikit pun ya Allah. Apapun kehendak-Mu aku terima ya Allah. Yang penting dosa aku habis. Ya. Akhirnya di situ Allah rubah istri saya. Karena janji Allah pasti. Lelaki baik-baik hanya untuk wanita baik-baik. Begitu pula sebaliknya. Wanita baik-baik hanya untuk laki-laki baik-baik. Jadi kalau salah satu di antara suami atau istri kita nggak baik, ya tanya diri kita nggak baik berarti. Ya, itu berarti nggak baik. Jangan kita melihat istri begini, istri begitu, suami begini, suami begitu. Tapi kita nggak sadar diri kita. Tanya dulu pada diri. Nah, jadi kenapa sampai terjebak ke dukun, duit puluhan juta habis, sia-sia? Karena apa? Itulah tiada keberkahan. Kita kepada istri saja tidak ikhlas, ya, sehingga Allah buang duit itu ke tempat yang tidak bisa kita nikmati. Yang kedua, ketika dikasih masalah, kenapa larinya ke dukun, kok bukan ke Allah? Di situ juga sudah mensekutukan Allah. Kita menganggap dukun itu bisa menyelesaikan masalah. Makanya jangan segala sesuatu kita larinya ke goib, larinya ke jin, larinya ke setan, ke kodam. Jangan. Sedikit-sedikit kalau kita berpikiran ke situ pasti larinya ke dukun. Coba kita langsung cepat ke Allah. Dikasih masalah sama Allah, tanya dulu sama Allah, ya Allah, nggak tahu ya Allah, apa salahku ya Allah, tunjukkan salahku ya Allah, bagaimana aku bisa memperbaiki diri ya Allah. Nanti Allah kasih jalan. Jadi kita nggak terjebak, ya. Jadi kalau dibilang ya, ini suatu anugerah, ya. Masalah itu bagi diri kita anggap masalah. Ketika kita diberikan masalah, kita akan menganggap itu suatu musibah. Padahal itu sejatinya bagi Allah anugerah. Ya, dari pandangan Allah anugerah. Dari kita musibah. Karena apa? Kita nggak paham. Ya Allah, duitku kok habis ya Allah, berobat sana sini nggak sembuh ya Allah, nggak ada perubahan ya Allah. Kita anggap itu suatu kesialan, kita menganggap itu suatu kerugian. Padahal itu anugerah sebenarnya. Allah ingin nunjukkan, bukan ke situ. Kalau aku kasih kau masalah, aku datang padaku, jangan kau larinya ke situ, salah alamat. Ya. Sengaja Allah bikin putus asa biar nanti larinya kepada Allah. Itulah maknanya anugerah tadi. Nah, jadi sama halnya seperti Pak Arif. Coba ketika istri ngomel, istri marah, istri benci, istri begini, istri begitu, istri curiga. Saya udah memang pernah Bang melakukan dosa, melakukan kesalahan. Tapi istri kok sampai sekarang diungkit-ungkit terus Bang. Anggap saja itu pengguguran dosa, ya, yang selama ini nggak pernah ketahuan. Kita bikin sedih hati istri kita bikin dia menangis tanpa sepengetahuan kita. Kita berbohong di belakang dia. Nah, sekarang lah Allah balas. Sekarang lah digugurkan dosanya.
Jadi kalau kita bisa bersikap seperti itu, kita jadi sabar. Ya. Jadi ini pesan saya, jangan lagi ke dukun ya. Jangan lagi tanya sana tanya sini. Tapi bang, istri saya beda bang, kesetanan bang, tidak normal saya lihat bang. Apa ada yang dampingi begini begitu? Buang itu semua tuh. Prasangka seperti itu buang semua. Ya. Sikap istri itu cerminan diri kita juga. Kitalah yang membuat dia tidak nyaman, kitalah yang membuat dia curiga, kitalah yang membuat dia tidak tenang. Makanya terbuka, ngomong sama istri. Besok kalau ketemu, ajak ngomong hati ke hati. Ayo kita perbaiki yuk. Sampai kapan kita begini terus? Mari kita perbaiki. Mau kamu apa, yang kamu nggak mau apa? Oh mauku ini, yang aku nggak mau yang begini. Ya sudah, aku janji aku akan turuti. Sama-sama buat komitmen. Ya. Jangan sampai kita berpisah, jangan sampai kita gimana, sayang anak. Ya, pikirkan anak, kasihan anak. Jadi ketika kita dihajar ya, kita dihina, dikecilkan, jangan pandang makhluk, pandang saja Allah. Insya Allah kalau sikap kita berubah lebih baik, Allah rubah istri kita juga ikut baik. Karena janji Allah itu pasti. Yang baik hanya untuk yang baik. Kalau kita nggak baik, ya istri kita juga nggak baik. Ya, itu saja obatnya itu. Nggak usah lagi ke dukun nanya sana nanya sini. Itu di Al-Quran sudah ada. Perbaiki diri kita. Yang dahulunya kita hanya dengan uang kita bahagiakan dia. Nah sekarang pelan-pelan masukkan agama, ajarkan agama, biar dia juga bisa sabar. Ya, hati-hati kita. Jangan, inilah kebanyakan orang ya, nggak paham. Menikah, kawin, punya anak, menjalani hidup sampai tua, udah itu aja dia pikir tugasnya. Padahal mendidik agama itu nomor 1. Ya. Tapi itu yang sering kita lupakan. Saya udah capek saya bahagiakan sama uang, akhirnya apa? Saya yang kena sendiri. Nah ketika saya paham salah saya di mana, sekarang nggak ada uang pun istri lebih sabar dari saya, lebih sabar dia. Berbeda dengan dulu. Kalau dulu ya nggak bisa sabar dia tekan terus saya. Tapi sekarang ketika saya merubah diri, saya minta ampun pada Allah, ya. Saya juga diam, sabar, istri ngomel saya masuk kiri keluar kanan aja, ilmu kebal kuping ya kan. Terakhir dia juga nggak tega mau merepet terus. Aku udah marah kok dia tetap sabar. Aku sudah apain dia kok dia tetap baik. Ya, akhirnya dia berubah juga. Ya, itu aja masalah kita itu. Makanya siapapun ya yang ditekan oleh istri atau ditekan oleh suami, tanya pada diri, kenapa ya sikap suamiku begini begitu? Berarti engkau yang nggak baik. Makanya sikap mereka juga nggak baik. Rumus Allah semua itu. Ya. Yang kedua, hindari pertengkaran. Jangan mau kita dipancing setan. Kalau kalian bisa lihat setan ya, kalian tuh kayak bola pingpong, tau nggak? Orang main bola pingpong kayak mana sih? Opor sana, opor sini, opor sana, opor sini. Karena memang ada setan yang memecahkan rumah tangga. Itu sudah tugas dia itu. Makanya dibisiin kita amarah-amarah. Istri ngomel, kita pun jadi ikut ngomel. Nanti menyaut lagi istri. Kita nyaut lagi. Nanti berteriak lagi istri. Kita pun ikut berteriak juga. Itu orang-orang yang kena bola pingpong. Ya.
ketawa-ketawa lah setan itu. Nah itu yang kita nggak paham, ya kan? Nah, kita nggak bisa lihat, ya kan? Nggak ngerti, padahal ada memang. Makanya begitu dipancing kita, istri ngomel, istri apa, jangan ikut terpancing, sabar. Kita senyum aja. Makanya kadang istri saya tuh lagi marah tuh saya langsung senyum. Kadang dia tanda tanya, kenapa kalau aku marah kok senyum? Langsung aja saya bilang, ya senyumlah, kau lagi dibisikin setan. Langsung berhenti dia marah. Senyumlah aku, kau lagi dibisikin setan. Ngapain aku jawab, ya kan? Nah, jadi biar harmonis rumah tangga kita, jaga, hindari pertengkaran, ya. Sabar, banyak-banyak sabar. Kalau istri udah nggak sabar, kita juga nggak sabar, hancur lah. Berarti kena main pingpong lah kita sama setan. Ya. Jadi sekarang macam Pak Arif, diingat-ingat nih, diulang-ulang ya. Sesuaikan nama kita. Ahmad Arif, sesuaikan. Harus Arif. Ya. Seharusnya kita malu dikasih nama yang indah, yang bagus, tapi kita nggak sesuai dengan nama kita. Nah itu sesuaikan nama. Yang kedua, istri ngomel, istri ngoceh, jangan kita balas dengan kebencian. Anggap saja ini hukuman untuk diriku atas dosa-dosaku selama ini, aku terima sajalah. Insya Allah itu istri akan berubah nanti. Yang ketiga, bicarakan dari hati ke hati. Jadi bagaimana biar hubungan kita bagus, kedepannya bagus, kita leburkan ego kita masing-masing, ngomong begitu. Sayangilah anak-anak kita. Kalau terjadi apa-apa sama kita, anak-anak kasihan. Apa yang kamu mau dan apa yang kamu gak mau, insya Allah aku ikuti. Nah, ajak tukar bicara hati ke hati. Nah, perbaiki. Insya Allah kayak pengantin baru lagi nanti kita. Ya, saya udah rasa itu. Yang awalnya sikit-sikit ngomongnya mau pisah. Akhirnya pengantin baru. Ya. Jadi itu proses semuanya. Anggap saja hukuman untuk diri kita. Ya Pak Arif ya, ini juga menjadi pelajaran kawan-kawan yang lain. Kita harus apa? Harus tanya dulu diri kita sendiri. Jangan suka menyalahkan orang lain. Kalau sesuatu itu berimbas kepada diri, pasti ada yang salah pada diri kita. Ya. Masalah itu bukan di luar, di dalam diri kita sendiri. Diulang-ulang lagi nih, kalau memang ada yang pahit, ada yang pedas, ada yang menyakitkan hati, ya saya mohon maaf lah. Ya, mengalir aja ini. Mudah-mudahan ini jadi terbuka. Selama ini tertutup, nggak tahu kita salah kita. Mudah-mudahan ini terbuka. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.